Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jikapun ada suara-suara berisik, mohon abaikan saja. Oke, kita lanjut saja. Korlap penilaian yang ada ranking tadi. Ya, ini Bapak Ibu, ya bisa dilihat. Yang pertama jelas nama lah ya, asal sekolah tidak ada masalah, mengajar tidak ada masalah, dimulainya dari masa kerja. Tadi sudah saya sampaikan, masa kerja hanya dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021. Ditulis berapa tahun, kemudian berapa bulan. Semuanya 2 digit, ya. Ditulisnya 2 digit nanti, pakai Excel tapi semuanya 2 digit, biar kita lebih mudah. Nah, kalau yang terputus, nanti di kolom keterangan ditulis terputus. Kalau yang terputus, kalau yang tidak usah ada keterangan apapun. Itu satu untuk dasar, ya. Siapa yang paling lama? Kalau dilihat lamanya, itu berarti yang paling atas. Ya, yang paling lama, yang paling atas. Terlepas dari dia pindah atau tidak, yang penting patokannya hanya terputus atau tidak. Kalau pindah-pindah itu tidak jadi masalah. Boleh masalahnya itu ya. Jadi itu dilihat lamanya dulu. Ketika lamanya sama, maka yang berikutnya ada indikator yang kedua di situ, yaitu tentang setelah kualifikasi. Yang kedua yaitu dilihat dari masa ya pendidikan. Pendidikan bisa dilihat S1 atau S2. Kalau S1 dengan S2 jelas ya, mesti lebih tinggi yang S2. S1 dengan S1 tapi proses S2 ya, yang proses S2 di atasnya. Sama-sama S1 dilihat bijinya, IPK-nya gitu loh. Ini podo-podo S1 Pak, dilihat bijinya. Tetapi kalau S1 dengan S2 nggak usah dilihat bijinya, S2-nya yang di atas. S1 dengan S1 proses di atas. Sama-sama S1 dilihat nilainya. Sama-sama S2 dilihat nilainya. Itu kategori yang kedua ya. Kalau itu masih sama, maka indikator yang berikutnya ada lagi yang ketiga, yaitu nilai SKP. Nilai SKP kan ada yang amat baik, ada cukup dan sebagainya. Yang amat baik otomatis itu di atas. Kemudian ada, kalau sudah nilai SKP-nya masih sama, ya lihat kembali nilai PKG. Nah, nilai PKG yang lebih tinggi yang di atas. Tapi melihatnya dari depan dulu. Mbak Peringat melihatnya paling depan dulu, karena ini yang diutamakan adalah masa kerja Pak ya, masa kerja itu yang diutamakan. Jadi itu yang paling dilihat pertama kali itu. Wah, di dread masa kerja, oh udah ketemu ya sudah. Kemudian yang lainnya beda-beda sudah, kecuali ada yang sama. Ini masa kerja sama, tinggal dilihat ijazahnya. Ijazah masih sama, dilihat IPK-nya, kemudian dilihat ke belakangnya dan terus sampai ke belakang. Kemudian nanti akan jadi peringkat 1 sampai dengan berapa di kecamatan itu atau di komda itu. Ya. Jadi melihatnya dari yang paling depan, kolom yang paling depan, tidak boleh dari yang paling belakang. Maka di situ latar belakang dan sebagainya iya, tetapi dia daya dukungnya adalah yang paling belakang. Yang paling utama adalah pada masa kerja. Ketika semuanya sama, masa kerjanya dilihat usia aja Pak. Kalau masa kerja, ini sama-sama 5 tahun, ijazahnya sama misalnya ya, kemudian IPK-nya juga sama, ditambah lagi nilai SKP, kemudian PKG, kemudian latar belakang sama, ya dibilang usia ini yang lebih tua yang di atas, yang muda di bawah. Itu gimana? Ya, itu untuk pedoman nanti dalam hal itu kolom-kolom dari depan itu yang menjadi pertimbangan awal. Insya Allah diskusi panjangan satu kecamatan itu nanti akan menjadi kesimpulan bahwa oh ini yang direkam sesuai peringkat 1, 2, 3 sampai dengan 20 atau mungkin berapa ya, diskusi dalam satu kecamatan. Kalau itu SD, kalau itu SMP dalam satu komda yang jumlahnya mungkin tiap kecamatan ya ada 20 atau mungkin 30 lah ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi hasil diskusi itu yang nanti kemudian menjadi sebuah peringkat. Abaikan tentang sekolah, abaikan. Tetapi di saat awal urutkan sesuai sekolah, sesuai Dambi. Tapi nanti di sesi terakhir itu sudah urut sesuai dengan peringkat. Tidak usah melihat dari mana asalnya. Begitu Bapak Ibu.
Jelas? Ada kabar baik, daerah ini menyiapkan 365 miliar untuk gaji P3K di 2023. Nah, ini sudah ada bocoran. Ini 2 Desember juga. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah menyiapkan anggaran untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2023. Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan 365 miliar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PBD 2023 untuk membayar gaji P3K tersebut. Peningkatan secara drastis anggaran gaji P3K itu lantaran adanya rencana pengangkatan sebanyak 3.620 di tahun depan. Nah, ini sudah ada bocoran yang akan diangkat ya. Nah, ini 3.600. Pasalnya tahun ini pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan 124 miliar untuk 2.700. Nah, ini rekan-rekan ya. Pelaksana tugas Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan pada 2021 pihaknya melakukan pengangkatan 1.177 P3K. 2022 1.691. Pada 2023 pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pengangkatan 3.620. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Sampai 2023 ada 6.488 P3K yang dilakukan pengangkatan ya, dari 2021 sampai 2023 nanti totalnya itu 6.488 yang diangkat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bapak Irwan Purnawan menyebutkan bahwa lowongan P3K khusus jabatan fungsional kesehatan dibuka 31 Oktober. Nah, ini yang sedang berjalan rekan-rekan ya. Lowongan tenaga fungsional lainnya dibuka 7 November. Hasil seleksi tenaga fungsional diumumkan 16 November dan tenaga fungsional lainnya diumumkan 7-8 November 2022. Sebanyak 3.611 formasi P3K itu terbagi dalam 54 formasi jabatan tenaga teknis. Nah, ini ada 54 untuk teknis, 3.039 guru, 518 jabatan fungsional tenaga kesehatan. Jadi formasi untuk guru masih banyak rekan-rekan ya. Sementara dalam 518 formasi P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan, pelamar harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, ini teman-teman nakes, usia paling rendah 20, kemudian ex tenaga honor kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK Kementerian Kesehatan paling lambat 1 April 2022. Nah, ini paling lambat 1 April sudah harus terdaftar. Jadi kalau misalnya terdaftarnya di bulan Mei, sepertinya itu tidak masuk kriteria yang dipersyaratkan untuk Bogor. Untuk 3.039 formasi P3K tenaga guru hanya bisa diperebutkan oleh mereka yang telah mengikuti seleksi P3K 2021. Nah, ini ya. Dan telah memenuhi nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Artinya mereka lulus passing grade namun tidak mendapat formasi. Irwan menerangkan, urutan dalam penerimaan tenaga P3K guru yakni ini STHK 2 yang memenuhi nilai ambang batas P3K guru pada tahun 2021. Kemudian guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K 2021. Lulusan PPG yang pastinya memenuhi juga nilai ambang batas dan guru swasta. Mereka itu termasuk P1. Mereka harus mendaftar lagi mengacu pada buku panduan pada pendaftaran SSCSN. Jadi ini sudah berlangsung untuk yang ini, yang bisa dilihat dalam website BKPSDM. Jadi untuk Bogor sendiri di sini disediakan jumlah formasi ada 3.620 untuk tahun 2023 dengan dana 365 miliar. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Ini merupakan kabar gembira bagi rekan-rekan di Kabupaten Bogor. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Pantau terus channel ini. Mungkin saja informasi selanjutnya lebih menggembirakan lagi dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.